Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntoro. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 4. Dan pada video kali ini saya akan coba membuat satu desain pembelajaran di aplikasi Moodles dengan desain yang saya sudah rancang sebelumnya di tugas 1, yaitu sistem kelistrikan. Oke, tugas yang saya akan buat di tugas 3 ini adalah di Moodles-nya, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik. Yang kedua, interaksi peserta didik dengan materi. Yang ketiga, interaksi antar peserta didik. Oke, langsung saja kita masuk ke Moodles-nya. Nah, di sini sudah saya siapkan Moodles-nya, yaitu e-learning pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Oke, kita login saja. Oke, di sini sudah tersedia course ya, yang sudah saya desain. Nah, di sini kita langsung saja klik di teknik kendaraan ringan. Oke, di sini sepenuhnya sudah saya siapkan desain dari pembelajaran Moodles. Di sini ada beberapa kategori, yaitu yang diperintahkan di tugas, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik. Nah, di sini interaksi peserta didik dan pendidik itu bisa kita lakukan di forum perkenalan, di sini ya. Di sini forum perkenalan itu interaksi peserta didik dengan pendidik dan interaksi peserta didik dengan peserta didik lain, seperti itu di sini bisa. Dan di apalagi di sini di sistem diskusi nanti. Nah, di sini diskusi juga, ini interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan interaksi peserta didik dengan pendidik juga di sini bisa interaksi, seperti itu. Oke, kita coba dulu di forum perkenalan. Di sini, nah di sini adalah desain yang saya buat. Di sini saya menyediakan, atau forum ini adalah sediakan bagi mahasiswa untuk saling bukan mahasiswa ya, tapi siswa. Nanti kita edit dulu ya. Coba kita edit. Oke, kita back dulu, kita edit. Ini kita munculkan ya, hidupkan mode ubah. Nah, jika setelah dihidupkan mode ubah, maka kita akan bisa mengedit dari teksnya, dari teks isiannya. Oke, di sini ada forum perkenalan. Oke, di sini siswa saja ya, karena di sini saya kursus ini disediakan untuk anak-anak SMK, siswa dan siswi. Nah, di sini di forum perkenalan ada settingan-settingan yang harus kita setting sebenarnya. Di sini seperti ketersediaan. Nah, di sini kita bisa tentukan waktu kapan bisa berakhirnya forum dari ini. Tapi sebenarnya tidak dibatasi waktu juga, tidak masalah. Karena ini adalah forum dari diskusi atau forum perkenalan, jadi tidak dibatasi waktunya, seperti itu. Selanjutnya adalah lampiran dan jumlah kata. Nah, di sini lampiran itu adalah ada ukuran maksimum lampiran. Nah, di sini adalah misalnya kita suruh menyematkan foto pada saat forum perkenalan, maka foto tersebut dibatasi dengan 1 megabit seperti itu. Nah, jumlah lampirannya itu adalah 2. Ya, jumlah katanya di sini tidak dicantumkan, dan bisa ditentukan juga ya jumlah katanya berapa, tapi tidak ditentukan, seperti itu. Nah, di sini ada banyak lagi settingan ya, pembatasan akses semuanya dan sebagainya, nilai dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini kita tinggal berubah kalau misalnya ada nilainya. Oke, selanjutnya kita simpan dan tampilkan. Oke, nah kita sudah buat forum perkenalan ini sebagai media interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan media interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lain, seperti itu.
Nah, di sini sudah saya buat berarti ya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan interaksi antara peserta didik. Oke, selanjutnya kita akan buat interaksi peserta didik dengan materi. Nah, di sini interaksi peserta didik dengan materi. Oke, kita buat saja, kita balik ke beranda kursus. Kita ke sini aja. Oke. Nah, di sini kita buat interaksi materi dengan peserta didik. Nah, di sini saya buat tata tertib di kursus ini ya, tapi kita buat materi. Nah, di sini materi ya. Ini materi, kita buka, kita lihat. Nah, di sini adalah materi yang saya sampaikan berbentuk teks ya. Di sini berbentuk teks. Ya, seperti ini bacaan. Nah, berarti di sini interaksi dengan peserta didik seperti itu ya. Di sini interaksi dengan peserta didik. Di sini adalah berbasis teks ya, seperti itu. Di sini bisa dibaca oleh peserta didik. Nah, di sini adalah bentuk interaksinya seperti itu ya. Nah, di sini sudah jadi sebenarnya ya untuk bagian interaksi antara materi dengan peserta didik. Ini adalah di bagian materi teksnya. Sedangkan di sini ada pengayaan. Nah, di sini pengayaan juga adalah bagian interaksi materi dengan si peserta didik dengan menonton video seperti itu. Di sini ada beberapa pengayaan yang saya buat. Ada 4 pengayaan. Pengayaan ini dicantumkan sesuai dengan RPP yang saya buat seperti itu, yaitu sistem kelistrikan dengan KIKD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan dan merawat secara berkala sistem kelistrikan terintegrasi, dan materinya pun terintegrasi seperti itu. Nah, di sini pun interaksi itu sudah saya buat ya. Di sini interaksi materi dengan peserta didik. Selanjutnya, tugas selanjutnya adalah sebenarnya sudah semua ya. Di sini saya buat. Nah, di sini ketentuannya adalah buatlah kelas daring sesuai dengan rancangan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah membuat pembelajaran daring Moodle di sini sesuai dengan RPP yang saya buat. Nah, di sini RPP yang saya buat adalah tentang perawatan sistem kelistrikan. Nah, di sini tahapan-tahapannya yaitu tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan Moodle daring, peserta didik menentukan menyelesaikan masalah sikring, baterai dan sebagainya. Nah, di sini ya, model pembelajarannya seperti apa? Di sini saya menggunakan model blended learning. Nah, blended learning itu adalah model campuran seperti itu ya, nggak full daring. Jadi Moodles ini diterapkan hanya untuk menyampaikan materi ya. Tapi sekian persen tapi ada tatap mukanya seperti itu untuk praktiknya, karena praktik itu tidak bisa secara online karena harus mencoba secara langsung, maka saya menggunakan metode blended learning seperti itu. Di sini saya sampaikan materinya, diskusinya di sini. Pada saat praktek itu langsung ke bengkel otomotifnya seperti itu. Nah, di sini makanya saya menggunakan metode blended learning seperti itu. Selanjutnya tugasnya sudah ini ya. Di sini buatlah kelas daring web design model yang telah Anda buat di tugas 2 ya. Di sini sudah jadi sebenarnya ya. Tugas 2 ya, seperti itu. Tugas 2-nya sudah beres, tugas 3 sebenarnya tinggal melengkapi saja seperti itu. Ini desain yang saya buat berdasarkan apa yang sudah saya lakukan pada saat saya mengajar di sekolah seperti itu. Nah, di sini mungkin interaksi antara peserta didik dengan pendidik itu bisa saja dibuat di fitur tambahan ya. Di sini kan forum itu menjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik, dan di forum itu juga bisa interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lain. Diskusi pun sama, tapi biasanya ada fitur yang memang
kita bisa tambahkan secara langsung untuk bisa interaksi antara peserta didik dengan pendidik itu secara personal. Ya, mungkin kita coba cari lagi fiturnya. Coba kita akan tambahi ya fitur interaksinya. Di sini kita coba tambahkan aktivitas atau sumber di sini. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali fitur ya, fitur yang bisa kita sematkan di dalam mendesain sebuah pembelajaran di Moodle. Nah, di sini ada alat atau basis data, blue buttons, ya, buku, checklist, custom. Nah, di sini saya juga masih banyak mempelajari dari menu-menu ini ya. Nah, di sini ada menu obrolan, ini juga menu interaksi ya. Ya, menu interaksi. Ada juga di sini ada forum ya, ada forum. Terus ada ya banyak sekali lah fitur yang kita bisa buat dalam proses pembelajaran di Moodle. Oke. Ya, sebenarnya syarat tugas dari tugas 3 itu sudah ada semua di sini. Nah, di sini saya tambahkan fitur seperti pendahuluan ya di sini. Terus ada tata tertib di sini. Selanjutnya ada di topik selanjutnya, yaitu ada absensi, ada materi, ada pengayaan. Terus ada diskusi, ada bentuk kuis. Nah, bentuk kuis dan tugas seperti itu. Nah, biasanya kalau tugas ini adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik di sini biasanya ya tugas ini. Karena di tugas itu adalah pendidik itu memberikan tugas dan langsung berinteraksi dengan peserta didik. Nah, di sini biasanya private nih kalau untuk tugas, karena mengirimkan tugas sesuai dengan perintah tugasnya seperti itu. Nah, ini juga salah satu interaksi peserta didik dengan pendidik seperti itu. Oke. Di sini desainnya sudah lengkap ya. Di sini mungkin ada banyak kekurangan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Dan terima kasih sekali telah membimbing saya dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 untuk pembelajaran web pembelajaran ya. Di sini luar biasa, saya banyak sekali belajar. Untuk ke depan saya mungkin akan coba memanfaatkan fitur-fitur yang lebih bagus dan untuk mendesain dari sebuah pembelajaran Moodle. Untuk kali ini sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.